bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya Negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh, sehingga Gibran dianggap nggak hadir dan sidangnya ditunda. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang dimana salah satu warga negara Republik Indonesia, yaitu Subhan Palal, menggugat ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka pada dimana ijazah yang dianggap sebagai penyertaan pada pemilu 2024. Hal ini seorang warga negara Indonesia yang bernama Subhan Palal ini menggugat ijazah tersebut di pengadilan. Dia menilai bahwa ijazah penyertaan SMA yang digunakan oleh Mas Wapres Gibran pada pemilu 2024 yang lalu ya
tidak memenuhi persyaratan. Tentu dalam hal ini bahwa teman-teman banyak menilai bahwa kasus ijazah ini cukup viral di media sosial karena memang ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, ayah dari Mas Wapres Gibran, ya sebagai wakil presiden saat ini, tentu ini menjadi perhatian publik karena dua-duanya ijazahnya dipersoalkan. Nah, tentu dalam hal ini bahwa teman-teman ada berbagai komentar netizen yang mereka sampaikan terhadap ijazah. Mereka merespon seperti apa ijazah mantan maksud saya wakil presiden kita saat ini. Ya, coba kita baca satu persatu seperti apa teman-teman. Dikatakan lagi, bertambah satu lagi orang jadi waras dan sakit. Urusan ijazah ini yang salah kepolisian lambat menangani hal yang sepele ini sehingga rakyat jadi ramai saling menyerang. Ya, semoga Pak Hakim jujur, amanah, tegakkan kebenaran demi hukum yang memartabatkan. Bravo Pak Hakim dan Subhan. Kalau ini memang benar, segera majulkan Wapres ilegal ini dan segera majulkan Wapres yang sudah melanggar undang-undang pembatasan umur. 58% harus tetap kompak dan solid, siap menghadapi. Bravo para hakim yang berdiri di atas keadilan dan benar-benar bikin repot masyarakat gara-gara kerakusan segelintir orang yang ingin terus berkuasa. Kalau memang ijazah Jokowi asli udah dilihat di media, masalah selesai. Ya, jadi teman-teman, ini bukan hanya soal ijazah mantan, ya, bukan mantan pacar teman-teman ya, ini mantan presiden. Ijazahnya ini dipersoalkan oleh Roy Suryo, digugat di pengadilan. Bahkan bukan hanya Roy Suryo yang statusnya saat ini sudah menjadi tersangka dalam hal kasus ijazah. Nah, yang menariknya adalah dari alumni Fakultas Kehutanan pun, yaitu Muhammad Taufik dan beberapa alumni lainnya juga menggugat ijazah mantan presiden ini ke pengadilan. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap ijazah mantan presiden Joko Widodo ini sehingga ini menjadi sorotan publik saat ini? Banyak menilai bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% adalah palsu, ya, yang ditanggapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi teman-teman, ya, beda dengan Roy Suryo teman-teman, dia mendapatkan pendapat dengan ada bukti yang dia sampaikan kepada publik, bukan hanya sekedar omong-omong. Tapi asumsi ini tidak bisa dibatasi teman-teman, tidak bisa ditahan lagi, ya, gara-gara ijazah yang tidak kunjung ditunjukkan. Teman-teman, dalam hal ini bahwa memang tidak heran ya kalau persoalan ijazah ini cukup memberikan menarik perhatian publik terhadap ijazah, karena kita tahu bahwa ini mantan presiden 2 periode, mulai dari wali kota Solo bahkan menjadi menjadi gubernur, maksud saya, bahkan menjadi orang nomor 1 di negara ini 2 periode. Jadi bayangkan 2 periode itu artinya 10 tahun ya, karena 1 periode adalah 5 tahun. Dan tentu dalam hal ini ya tidak terbayang kalau ijazah yang digunakan itu seperti yang dituduhkan oleh para tersangka Roy Suryo adalah palsu. Teman-teman, ya, banyak pihak yang menanggapi hal ini bahwa mereka meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, untuk memperlihatkan ijazahnya. Tujuannya apa? Supaya kegaduhan-kegaduhan ini ya bisa berakhir kalau yang aslinya sudah ditujukan. Tapi malah sampai detik ini teman-teman, kita tidak pernah menyaksikan bersama ijazah itu di hadapan publik. Hanya fotokopi ijazah yang dari lembaga resmi seperti KPU DKI, KPU Solo, bahkan KPU RI teman-teman, yang ini sudah viral di media sosial saat ini. Bahkan kita sudah melihat secara bersama kalau yang ijazah yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo yang menggunakan kacamata tersebut. Tentu tidak heran ya, tidak heran kalau ijazah itu sudah beredar di media sosial, karena kita tahu bahwa saat ini adalah zamannya teknologi. Tentu ketika
sesuatu hal yang apa namanya sudah diperlihatkan, dan tentu ini harus diliput terus oleh media. Ya, jadi teman-teman, menjadi pertanyaan sekarang kita kembali ke pembahasan ijazah adalah, menjadi pertanyaan saat ini adalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang dituding 99,9% palsu. Apakah betul ijazah tersebut adalah palsu seperti yang disebutkan oleh Roy Suryo? Dan kenapa ijazah itu yang menjadi tanya, kenapa ijazah itu tidak mau ditujukan, tidak mau diperlihatkan? Sebenarnya ada apa yang terjadi? Ya, hal ini teman-teman menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering bermunculan di media sosial. Bahkan mereka menyatakan bahwa kalau ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu asli, kenapa nggak dari awal? Seperti yang disampaikan oleh Prof. Cid, teman-teman, menyatakan bahwa kalau ijazah itu asli, kenapa nggak dari awal ditujukan? Dan kalau asli pun, siapapun berani akan menunjukkan. Ini sebenarnya sangat sederhana, tapi ya juga masuk logika. Hal ini teman-teman, bagaimana menurut Anda menanggapi hal ini? Seorang prof ini menyatakan begitu, pasti ada hal yang luar biasa di balik pernyataannya tersebut. Teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.